Di hari perusahaan saya berusia 10 tahun, suami saya berdiri di atas panggung. Ia tersenyum. Lalu, ia menyerahkan sebuah map merah berisi gugatan cerai dan surat penyerahan seluruh aset. Ini hadiah dari kami, katanya. Adik iparnya merekam sambil tertawa. Mereka pikir mereka sedang merampas segalanya dari saya. Padahal malam itu, merekalah yang menandatangani kehancuran mereka sendiri. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini akan menguji kesabaran kalian sampai ke ujung. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan akhir cerita yang sangat memuaskan ini. Nama saya Saraswati. Orang-orang memanggil saya Bu Sarah. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik dan pendiri Saraswati Boga, sebuah perusahaan catering dan penyelenggara acara di Jakarta. Sudah 10 tahun saya membangunnya, dari sebuah dapur kecil di Bintaro, sampai menjadi perusahaan dengan kantor di kawasan Kuningan. Saya memulai semuanya dari nol, dengan satu kompor, satu panci besar, dan tabungan yang tidak seberapa. Saya yang memasak, saya yang mengantar pesanan, saya yang mencatat setiap rupiah yang masuk dan keluar. Tangan saya pernah melepuh karena minyak panas. Punggung saya pernah sakit karena mengangkat panci sendirian. Tapi saya tidak pernah menyerah. 10 tahun kemudian, perusahaan saya melayani pernikahan para pejabat, ulang tahun perusahaan besar, dan acara-acara mewah di Hotel Bintang 5. Omset kami mencapai puluhan miliar setahun. Saya punya rumah di Pondok Indah. Saya punya mobil yang dulu hanya bisa saya lihat di majalah. Saya berhasil dengan keringat saya sendiri. Saya bukan perempuan yang manja. Saya tahu rasanya tidur hanya 3 jam semalam demi mengejar tenggat. Saya tahu rasanya dihina pemasok karena dianggap perempuan yang tidak mengerti bisnis. Saya tahu rasanya ditolak bank saat mengajukan pinjaman pertama. Tapi setiap penolakan itu saya jadikan bahan bakar. Saya membuktikan kepada dunia bahwa seorang perempuan bisa membangun kerajaannya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Itulah yang membuat apa yang terjadi kemudian terasa begitu menyakitkan. Karena orang-orang yang menghancurkan saya justru adalah orang-orang yang paling saya percaya. Tapi keberhasilan itu ternyata menjadi awal dari kehancuran rumah tangga saya. Suami saya bernama Bramantio. Saya memanggilnya Mas Bram. Usianya 41 tahun. Di atas kertas, ia adalah direktur di perusahaan saya. Tapi sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar bekerja. Ia datang ke kantor hanya untuk menandatangani sesuatu yang sudah saya siapkan. Lalu, ia pergi bermain golf dengan teman-temannya, menggunakan uang dari perusahaan yang saya bangun. Saya menikahinya 12 tahun yang lalu. Saat itu, saya masih miskin. Bram berasal dari keluarga yang dulu cukup berada. Ayahnya pemilik beberapa toko sebelum bangkrut karena salah berinvestasi. Saat kami menikah, keluarga Bram sudah jatuh. Tapi mereka masih menyimpan gengsi yang tinggi. Ibu mertua saya bernama Bu Hartini. Usianya 62 tahun. Sejak awal, ia tidak pernah menyukai saya. Bagi dia, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung. Ia sering berkata bahwa saya tidak pantas masuk ke keluarga mereka. Padahal saat itu, justru saya yang menanggung biaya hidup mereka semua. Bram punya seorang adik perempuan. Namanya Vania. Usianya 29 tahun. Ia cantik, tapi pemalas. Kerjanya hanya berbelanja, nongkrong di kafe mahal, dan memamerkan hidupnya di media sosial. Semua itu, tentu saja, dibiayai dengan uang yang saya hasilkan. Selama bertahun-tahun, saya menanggung mereka bertiga. Saya membiayai gaya hidup Bu Hartini. Saya membayar utang-utang Vania. Saya memberi Bram posisi terhormat sebagai direktur, meski ia tidak pantas. Saya melakukan semua itu karena saya pikir inilah arti keluarga. Saya pikir jika saya cukup baik, mereka akan menerima saya. Saya salah besar. Pernikahan kami tidak dikaruniai anak. Para dokter mengatakan kondisi saya sulit untuk hamil. Saya sudah mencoba berbagai pengobatan. Saya sudah berdoa di setiap malam. Tapi takdir berkata lain. Dan justru hal itulah yang dijadikan senjata oleh keluarga suami saya
untuk menghancurkan saya. Perempuan mandul, begitu Bu Hartini menyebut saya, di belakang punggung saya. Saya tahu, saya mendengarnya berkali-kali. Tapi saya memilih diam. Saya pikir selama saya berguna bagi mereka, mereka akan membiarkan saya tetap ada. Tahun-tahun pertama pernikahan kami tidak seburuk itu. Bram masih terlihat mencintai saya. Ia mendukung usaha saya. Ia ikut bangga ketika perusahaan saya mulai dikenal. Setidaknya, begitulah yang saya kira. Saya tidak tahu bahwa di balik senyumnya ada rencana yang sedang disusun perlahan. Perubahan mulai terasa sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu, perusahaan saya sedang berkembang pesat. Uang mengalir deras. Dan saat itulah, sikap mereka semua mulai berubah. Bram mulai sering pulang larut. Ia bilang ada banyak pertemuan bisnis. Saya percaya. Saya selalu percaya. Karena bagi saya, kepercayaan adalah pondasi sebuah pernikahan. Saya tidak tahu bahwa kepercayaan itulah yang nanti akan mereka gunakan untuk menikam saya dari belakang. Bu Hartini mulai sering datang ke kantor saya. Ia berkeliling, seolah-olah ia pemiliknya. Ia memberi perintah kepada karyawan saya. Ia mengkritik cara saya mengelola perusahaan. Perempuan tidak seharusnya terlalu sibuk bekerja, katanya. Urusan uang sebesar ini seharusnya dipegang laki-laki. Saya menahan diri. Saya pikir ia hanya ibu mertua yang cerewet. Saya tidak menyadari bahwa setiap kunjungannya adalah bagian dari sebuah rencana besar untuk mengambil alih semua yang saya miliki. Retak pertama dalam pernikahan kami sebenarnya sudah muncul jauh sebelum itu. Sekitar 5 tahun yang lalu, saat saya berhasil memenangkan kontrak besar pertama, saya pulang dengan gembira ingin merayakannya bersama Bram. Tapi yang saya temukan di rumah bukanlah suami yang ikut bahagia. Bram justru terlihat murung. Kenapa selalu kamu yang berhasil? Gumamnya pelan. Saat itu saya kira ia hanya lelah. Saya menghiburnya, memberinya pujian. Mengatakan keberhasilan ini milik kami berdua. Padahal kalimat itu, saya tahu sekarang, justru menumbuhkan rasa iri di dalam hatinya. Sejak hari itu, ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Jarak yang saya kira bisa saya tutup dengan kerja keras dan kesabaran. Saya salah. Lalu, semuanya mulai bergerak cepat, dan rumah yang saya bangun dengan cinta perlahan berubah menjadi medan perang yang tidak pernah saya inginkan. Semuanya dimulai dari sebuah permintaan yang terdengar masuk akal. Suatu malam, Bram mengajak saya bicara. Wajahnya serius. Ia bilang perusahaan kami sudah terlalu besar untuk dikelola seorang diri. Sarah, kamu terlalu lelah, katanya. Biar aku yang pegang kendali operasional. Kamu istirahat saja. Saya hampir percaya. Saya memang lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya ragu. Saya menjawab dengan hati-hati. Saya bilang, saya akan memikirkannya. Bram tersenyum. Tapi senyumnya terasa dingin. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya tidak tahu bahwa percakapan kecil itu adalah langkah pertama dari rencana mereka. Beberapa hari kemudian, Bu Hartini datang ke rumah. Ia membawa Fania. Mereka duduk di ruang tamu saya seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis. Bu Hartini menatap saya tajam. Sarah, katanya, kamu sudah menikah dengan anakku bertahun-tahun, tapi kamu belum memberi kami cucu. Setidaknya, berikan sesuatu yang berguna untuk keluarga ini. Saya terdiam. Dada saya sesak. Ia kembali menyinggung soal anak. Luka lama yang selalu ia tekan setiap kali ingin menyakiti saya. Tapi malam itu ada permintaan baru di balik kata-katanya. Masukkan Fania ke perusahaanmu, lanjutnya. Biar dia yang pegang keuangan. Dia anak keluarga ini. Lebih bisa dipercaya daripada karyawan-karyawanmu itu. Saya ingin menolak. Fania tidak punya pengalaman apapun. Ia bahkan tidak bisa membaca laporan keuangan sederhana. Tapi Bram menatap saya dengan tatapan memohon. Demi keluarga. Sarah, bisiknya. Dan karena kebodohan saya, karena keinginan saya untuk diterima, saya mengangguk. Saya tidak tahu apa yang sedang saya undang masuk ke dalam rumah saya sendiri. Fania mulai bekerja di perusahaan saya minggu berikutnya. Saya memberinya posisi di bagian keuangan dengan pengawasan ketat. Tapi sejak hari pertama, ia bersikap seolah-olah ia atasan semua orang. Ia datang siang,
pulang cepat. Dan memerintah karyawan senior seenaknya. Saya menegurnya dengan halus. Ia hanya memutar bola matanya. Santai saja, Mbak, katanya. Toh ini juga perusahaan keluarga. Saya menahan amarah. Saya belum tahu bahwa kata keluarga itu akan menjadi senjata yang mereka tujukan tepat ke jantung saya. Sebulan kemudian, masalah pertama muncul. Seorang kepala bagian melapor kepada saya. Ada selisih dalam catatan pengeluaran. Beberapa puluh juta rupiah hilang dari kas operasional tanpa bukti yang jelas. Saya memeriksanya sendiri. Semua transaksi mencurigakan itu disetujui oleh Fania. Saya memanggilnya ke ruangan saya. Saya bertanya dengan tenang. Fania justru marah. Mbak menuduh saya mencuri, teriaknya. Ia menangis. Ia menelpon Bu Hartini. Dalam waktu 1 jam, ibu mertua saya sudah ada di kantor, membela anaknya dengan suara melengking. Beraninya kamu menuduh keluargamu sendiri, katanya. Bram berdiri di sampingnya. Diameter tidak membela saya sama sekali saat itu untuk pertama kalinya. Saya merasa benar-benar sendirian di perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Tapi malam itu, saya belum tahu betapa dalamnya pengkhianatan yang sedang mereka siapkan. Sejak hari itu, posisi saya di perusahaan saya sendiri mulai dikepung. Bram, dengan alasan membantu, mulai menandatangani banyak keputusan tanpa sepengetahuan saya. Ia memindahkan beberapa karyawan setia saya ke posisi yang tidak penting. Ia menggantinya dengan orang-orang baru yang ternyata adalah teman-temannya sendiri. Salah satu yang ia bawa masuk adalah seorang perempuan muda. Namanya Kirana. Usianya mungkin 25 tahun. Cantik, anggun, dan selalu berpakaian rapi. Bram memperkenalkannya sebagai sekretaris pribadinya yang baru untuk membantu administrasi direktur. Katanya santai. Saya tidak curiga saat itu. Saya hanya merasa ada yang tidak nyaman setiap kali melihat cara Kirana menatap suami saya. Tapi saya menepis perasaan itu. Saya pikir saya hanya terlalu lelah. Saya belum tahu perempuan itu adalah bagian terpenting dari rencana penghancuran saya. Tidak lama setelah itu, sebuah kejadian memalukan terjadi di depan klien penting. Perusahaan saya sedang menangani acara pernikahan seorang pengusaha besar. Acara itu sangat penting bagi reputasi kami. Namun, di hari pelaksanaan, pesanan bahan makanan utama tidak datang. Dapur kami nyaris lumpuh. Saya panik dan menyelidikinya sendiri. Ternyata, Fania yang seharusnya mengurus pembayaran ke pemasok sengaja menunda transfer selama berhari-hari. Pemasok membatalkan pengiriman. Saya harus turun tangan langsung, menelepon puluhan kenalan, mengeluarkan uang pribadi, dan bekerja semalaman untuk menyelamatkan acara itu. Saat saya menegur Fania, ia hanya mengangkat bahu. Saya lupa. Mbak, katanya santai. Bram justru membelanya. Sudahlah, Sarah. Namanya juga manusia, bisa lupa. Saya menahan amarah yang membakar dada. Saya tahu, itu bukan kelalaian. Itu disengaja. Tapi saya belum tahu untuk tujuan apa. Beberapa hari kemudian, ada keanehan lain. Saya mencoba mengakses salah satu rekening operasional perusahaan. Tapi akses saya ditolak. Saya menghubungi pihak bank. Ternyata, Bram telah mengubah beberapa pengaturan rekening dengan memanfaatkan jabatannya sebagai direktur. Ia menambahkan dirinya dan Fania sebagai pihak yang berwenang menandatangani transaksi. Saya, pemilik perusahaan, justru dibatasi aksesnya. Saya menelpon Bram dengan marah. Ia menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin membantu meringankan bebanmu, Sarah. Kamu terlalu lelah mengurus semuanya sendiri. Suaranya lembut, tapi kata-katanya terdengar seperti ancaman halus. Malam itu saya menyadari sesuatu. Mereka sedang perlahan-lahan mencuri kendali atas perusahaan saya. Sepotong demi sepotong. Dan saya harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Hari demi hari, saya semakin disingkirkan. Rapat-rapat penting diadakan tanpa mengundang saya. Keputusan-keputusan besar dibuat tanpa tanda tangan saya. Dengan memanfaatkan posisi Bram sebagai direktur. Mbak Surti, asisten saya yang paling setia, beberapa kali mendatangi saya dengan wajah cemas. Bu Sarah, bisiknya.
Ada yang tidak beres. Mereka sering rapat tertutup. Pak Bram, Bu Hartini, Bu Fania, dan Mbak Kirana. Saya mengangguk. Saya merasakannya juga, tapi saya belum punya bukti. Dan tanpa bukti, saya hanya akan terlihat seperti istri yang paranoid. Maka, saya memilih menunggu. Diam-diam, saya mulai memperhatikan. Penghinaan berikutnya datang di sebuah acara keluarga besar. Keluarga Bram mengadakan kumpul-kumpul di rumah saya, dengan biaya dari kantong saya tentunya, di hadapan semua kerabat. Bu Hartini berdiri dan memperkenalkan Fania sebagai penerus bisnis keluarga. Ia bahkan tidak menyebut nama saya, padahal sayalah yang membangun semuanya. Salah seorang kerabat bertanya, "Lalu Sarah bagaimana?" Bu Hartini menjawab dengan enteng, "Oh, Sarah sebentar lagi akan fokus mengurus rumah saja. Bisnis ini terlalu berat untuknya." Para kerabat menatap saya dengan pandangan kasihan. Saya hanya tersenyum dan menundukkan kepala, berpura-pura menerima. Tapi di dalam hati, saya mencatat penghinaan itu sebagai satu lagi alasan untuk tidak pernah mundur. Mereka sudah membagi-bagi warisan dari sesuatu yang masih sepenuhnya milik saya. Betapa naifnya mereka. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendirian di ruang kerja saya. Saya memandang foto-foto perjalanan perusahaan saya, dari dapur kecil hingga kantor megah. Semua ini saya bangun dengan air mata dan keringat. Dan sekarang, sekelompok orang yang tidak pernah berkeringat untuknya ingin merampasnya dari tangan saya. Saya menutup album foto itu pelan. Tidak. Batin saya. Tidak akan pernah saya biarkan saat itu. Kesedihan saya telah berubah sepenuhnya menjadi tekad. Saya akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka menang. Lalu, di saat mereka paling lengah, saya akan mengambil kembali semua yang menjadi hak saya. Di rumah, keadaannya tidak lebih baik. Bram semakin sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Ia bilang ada perjalanan dinas. Saya tidak lagi sepenuhnya percaya, tapi saya menyimpan kecurigaan itu untuk diri saya sendiri. Bu Hartini, yang kini sering menginap di rumah saya, memperlakukan saya seperti pembantu. Ia memerintah saya menyiapkan ini dan itu. Ia mengkritik masakan saya. Ia bahkan mulai mengatur siapa yang boleh masuk ke rumah saya sendiri. Rumah yang saya beli dengan uang saya. Tapi saya menelan semuanya. Saya masih berharap mungkin semua ini hanya badai yang akan berlalu. Saya tidak tahu. Badai yang sesungguhnya bahkan belum datang. Puncak penghinaan di rumah terjadi pada suatu sore. Saya pulang lebih awal dari kantor karena merasa tidak enak badan. Saat membuka pintu, saya terkejut. Beberapa perhiasan dan tas-tas mahal saya yang selama ini saya simpan tergeletak di meja ruang tamu. Bu Hartini dan Fania sedang memilah-milahnya, seolah barang-barang itu milik mereka. "Apa yang ibu lakukan dengan barang-barang saya?" tanya saya menahan emosi. Bu Hartini menatap saya dengan dingin. "Barang-barang ini terlalu bagus untuk perempuan sepertimu," katanya. "Fania lebih pantas memakainya. Lagi pula, sebentar lagi semua ini akan jadi milik keluarga kami." Saya terdiam, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Mereka bahkan tidak lagi berusaha menyembunyikan niat mereka. Tapi saya menelan amarah itu. Saya hanya mengangguk pelan dan masuk ke kamar. Di dalam, saya mencatat semuanya dalam ingatan. Setiap penghinaan, setiap perbuatan. Karena saya tahu suatu hari nanti, semua ini akan saya balas dengan cara saya sendiri. Suatu malam, kecurigaan saya terbukti. Bram tertidur di sofa setelah pulang larut. Ponselnya bergetar di meja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Saya, yang sebenarnya tidak pernah memeriksa ponselnya, kali ini tergerak untuk melihat. Layar itu menyala. Dan di sana, saya melihat nama Kirana dengan emoji hati di sampingnya. Pesan-pesan itu terbuka begitu saja di depan mata saya. Tangan saya gemetar saat membaca. Mereka bukan sekedar atasan dan sekretaris. Mereka sepasang kekasih. Dan di salah satu pesan, Kirana menulis sesuatu yang membuat dunia saya runtuh seketika. Ia menulis bahwa kandungannya sudah memasuki bulan ketiga. Bahwa ia tidak sabar memberi Bram seorang putra. Bahwa sebentar lagi perempuan mandul itu
akan disingkirkan dari hidup mereka. Saya berdiri di tengah ruang tamu, dengan ponsel suami saya di tangan, dan air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Perempuan yang ia sebut mandul itu adalah saya. Perempuan yang membiayai hidup mereka semua. Perempuan yang mereka rencanakan untuk dibuang seperti sampah. Tapi di tengah kehancuran itu, sesuatu di dalam diri saya juga mulai mengeras. Saya meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Saya menghapus air mata saya, dan untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang akan membela dirinya sendiri. Esok harinya di kantor, Kirana semakin berani menunjukkan sikapnya. Ia berjalan melewati saya tanpa menyapa. Ia memberi perintah kepada karyawan saya, seolah ia atasan mereka. Suatu kali, ia bahkan duduk di kursi saya, di ruangan saya. Ketika saya sedang keluar sebentar, saat saya kembali, ia tidak beranjak. Ia hanya menatap saya dengan senyum tipis. "Maaf, Bu," katanya, dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. Saya pikir ruangan ini akan segera kosong. Saya menatapnya tenang. "Belum, Kirana," jawab saya. "Belum." Ia tidak tahu betapa dalam makna dari kata-kata saya itu. Saya berbalik dan pergi, sambil menyimpan setiap penghinaan itu di dalam ingatan. Untuk saya balas pada waktunya. Beruntung, di tengah semua pengkhianatan itu, masih ada orang yang setia kepada saya. Mbak Surti, asisten saya, diam-diam menjadi sekutu yang paling berharga. Ia melaporkan setiap rapat tertutup yang mereka lakukan. Ia menyalin dokumen-dokumen yang mereka kira tersembunyi. Ia bahkan merekam beberapa percakapan penting tanpa mereka sadari. "Bu Sara baik kepada saya sejak dulu," bisik Mbak Surti suatu hari saat suami saya sakit. Bu Sara yang membantu biaya rumah sakitnya. "Saya tidak akan pernah berkhianat seperti mereka." Saya menggenggam tangannya, terharu. Di tengah orang-orang yang menusuk saya dari belakang, ternyata kebaikan yang pernah saya tanam tumbuh menjadi kesetiaan yang menyelamatkan saya. Dan dengan bantuan Mbak Surti, saya mulai mengumpulkan satu persatu senjata yang akan saya gunakan kelak. Beberapa hari setelah itu, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tetap melayani Bu Hartini. Saya tetap tersenyum kepada Bram. Tapi diam-diam, saya mulai mengumpulkan informasi. Saya mendengarkan, saya mengamati, dan perlahan saya mulai memahami seberapa besar rencana mereka. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar Bu Hartini berbicara dengan Faman di taman belakang. Mereka pikir tidak ada orang. "Setelah Sarah menandatangani penyerahan saham itu, semuanya jadi milik kita," kata Bu Hartini. "Bram akan menikahi Kirana, anak laki-laki itu yang akan jadi pewaris. Sarah, biar dia pergi dengan tangan kosong." Fania tertawa. "Dia memang bodoh." "Bu, sudah dibohongi sejauh ini saja tidak sadar." Saya berdiri di balik tembok, menahan napas. Jadi, inilah rencananya. Mereka ingin saya menyerahkan perusahaan saya, lalu membuang saya. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Satu hal yang akan mengubah segalanya. Tekanan terhadap saya semakin meningkat setiap hari. Bu Hartini mulai membawa-bawa nama agama dan adat untuk menekan saya. "Istri yang baik itu menurut pada suami," katanya berulang kali. "Serahkan semua urusan harta pada Bram. Itu kewajibanmu." Ia bahkan membawa seorang ustadz palsu yang ternyata hanya kenalannya untuk menasihati saya agar ikhlas menyerahkan segalanya demi keutuhan rumah tangga. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang, lalu menjawab dengan sopan bahwa saya akan mempertimbangkannya. Di dalam hati, saya tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menggunakan segala cara untuk memaksa saya menandatangani penyerahan itu. Tapi, semakin keras mereka menekan, semakin tenang dan semakin yakin saya pada langkah yang akan saya ambil. Saya juga mengetahui dari Mbak Surti bahwa Bram diam-diam sudah menyewa seorang pengacara. Pengacara itu ditugaskan menyiapkan gugatan cerai sekaligus tuntutan pembagian harta. Mereka begitu yakin akan menang, sehingga mereka sudah menghitung setiap rupiah yang akan mereka ambil dari saya. Mendengar itu, saya tidak panik. Saya justru merasa lega karena setiap langkah yang mereka ambil dengan penuh percaya diri itu, tanpa mereka sadari, justru sedang berjalan tepat ke dalam perangkap
yang akan saya siapkan. Keesokan harinya, Bram membawa pulang setumpuk dokumen. Ia menaruhnya di meja makan dengan hati-hati. "Sarah," katanya dengan suara selembut mungkin, "ini surat untuk merapikan struktur perusahaan demi efisiensi pajak. Kamu cukup tanda tangan di sini, dan di sini." Saya memandang dokumen itu. Saya tahu persis apa isinya. Itu adalah surat penyerahan seluruh saham dan kepemilikan perusahaan. Dari nama saya ke nama Bram. Mereka pikir saya tidak akan membacanya. Mereka pikir saya akan menandatanganinya dengan mata tertutup, seperti yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Saya tersenyum. "Biar saya pelajari dulu ya, Mas," kata saya. "Dokumen sebesar ini harus saya baca baik-baik." Bram terlihat kecewa. Tapi ia tidak bisa memaksa. Malam itu, saya tahu, waktu saya tidak banyak. Pagi-pagi sekali, sebelum mereka semua bangun, saya pergi menemui satu-satunya orang yang masih saya percaya sepenuhnya. Namanya Pak Wibisono. Ia adalah notaris dan pengacara pribadi saya yang sudah membantu saya sejak perusahaan ini masih kecil. Di kantornya yang sederhana, saya menceritakan semuanya tentang perselingkuhan, tentang rencana penyerahan saham, tentang niat mereka membuang saya. Pak Wibisono mendengarkan dengan tenang. Lalu ia membuka brankas dan mengeluarkan sebuah map tebal. "Bu Sarah," katanya, "ada yang perlu kita periksa kembali. Tapi saya rasa posisi Anda jauh lebih kuat daripada yang mereka kira." Ia membuka dokumen demi dokumen. Akta pendirian perusahaan, sertifikat rumah di Pondok Indah, bukti kepemilikan mobil, surat-surat tanah. Dan satu persatu, ia menunjuk satu nama yang tertera di setiap dokumen itu. Nama saya, Saraswati, bukan Bramantio, bukan Hartini. "Hanya saya. Suami Anda memang direktur," kata Pak Wibisono. "Tapi direktur hanyalah jabatan. Pemegang saham, pemilik aset, pemilik sah dari semua ini adalah Anda 100%. Tidak pernah ada satu lembar pun yang berpindah tangan." Saya menatap dokumen-dokumen itu. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Mereka menghabiskan bertahun-tahun merancang cara mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Surat penyerahan saham yang dibawa Bram itu tidak akan ada artinya, kecuali saya sendiri yang menandatanganinya. Dan saya tidak akan pernah menandatanganinya. Saya akan melakukan yang sebaliknya. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja dalam diam bersama Pak Wibisono. Kami menyiapkan segalanya. Saya mengganti seluruh akses keuangan perusahaan tanpa sepengetahuan mereka. Saya menyiapkan surat pemberhentian untuk Bram dari jabatan direktur yang sah secara hukum. Karena saya pemilik tunggal. Saya mengumpulkan semua bukti penggelapan yang dilakukan Fania. Saya menyalin semua percakapan Bram dan Kirana sebagai bukti perselingkuhan untuk gugatan cerai. Dan saya menyiapkan satu hal lagi yang akan menjadi pukulan terakhir. Pekerjaan itu tidak mudah. Saya harus melakukannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Di pagi hari, saya pura-pura menjadi istri yang lemah dan patuh. Di siang hari, saya bertemu Pak Wibisono di kantornya dengan alasan urusan klien. Di malam hari, saya menyusun strategi sendirian di kamar, sambil mendengar Bram tertawa di telepon dengan Kirana di ruang sebelah. Setiap tawa itu menyakitkan, tapi setiap tawa itu juga menguatkan tekad saya. Pak Wibisono mengubah seluruh struktur hukum perusahaan agar tidak ada satu celah pun yang bisa dimanfaatkan Bram. Ia memastikan setiap rekening, setiap sertifikat, setiap kontrak terkunci rapat atas nama saya. Ia juga menyiapkan laporan resmi tentang penggelapan dana Fania, lengkap dengan bukti transfer, untuk diajukan ke pihak berwajib jika diperlukan. "Bu Sarah," katanya suatu sore, setelah semua ini selesai, "mereka tidak akan punya apapun untuk dipegang. Secara hukum, posisi Anda tidak tergoyahkan." Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena saya tahu, keadilan ada di pihak saya. Di tengah persiapan itu, mereka justru semakin percaya diri. Bram semakin sering mendesak saya menandatangani surat penyerahan saham. Saya selalu menjawab, "Sebentar lagi, Mas, saya hampir selesai membacanya." Bu Hartini semakin kasar. Fania semakin sombong.
Mereka pikir kemenangan sudah di tangan. Mereka tidak tahu. Saya membiarkan mereka merasa menang, supaya kejatuhan mereka terasa lebih dalam. Lalu, Bram datang dengan sebuah ide. Ia mengusulkan untuk mengadakan acara besar, merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-10, sebagai bentuk apresiasi untukmu. Sarah, katanya manis. Saya tahu, ini bukan apresiasi. Mbak Surti, yang diam-diam menjadi mata dan telinga saya, membisikkan kebenaran. Mereka berencana mempermalukan saya di depan semua tamu di acara itu. Mereka akan menyerahkan gugatan cerai dan surat penyerahan aset di atas panggung, lalu merekamnya untuk diunggah ke media sosial. Mereka ingin menghancurkan saya secara publik. Mendengar itu, saya tidak takut. Saya justru tersenyum. Karena mereka baru saja memberi saya panggung yang sempurna. Panggung yang sama akan menjadi tempat mereka menerima balasan atas semua yang telah mereka lakukan. Hari acara itu pun tiba. Ballroom, sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, disulap menjadi tempat yang megah. Ada ratusan tamu, para klien penting, para mitra bisnis, para pejabat yang pernah menggunakan jasa perusahaan saya. Semuanya hadir dengan pakaian terbaik mereka untuk merayakan 10 tahun Saraswati Boga. Mereka tidak tahu, malam itu mereka akan menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perayaan. Saya datang dengan gaun berwarna merah marun, anggun, tapi sederhana. Bram, Bu Hartini, dan Fania menyambut saya dengan senyum yang dibuat-buat. Kirana berdiri tidak jauh dari Bram, dengan tangan yang sesekali menyentuh perutnya yang mulai membesar. Mereka semua tersenyum penuh kemenangan. Mereka pikir malam ini adalah malam terakhir saya. Saya membalas senyum mereka, karena saya tahu malam ini memang malam terakhir. Tapi bukan untuk saya. Acara berjalan seperti biasa. Ada sambutan, ada makan malam, ada hiburan. Lalu, tibalah saat yang mereka tunggu-tunggu. Bram naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon. Senyumnya lebar. Fania berdiri di barisan depan. Ponselnya sudah terangkat, siap merekam. Bu Hartini duduk dengan dagu terangkat, menikmati momen yang ia kira akan menjadi kemenangannya. Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini, kata Bram. 10 tahun adalah waktu yang panjang, dan malam ini saya ingin memberikan sebuah hadiah istimewa untuk istri saya, Saraswati. Para tamu bertepuk tangan. Saya berjalan naik ke panggung dengan tenang. Bram menyerahkan sebuah map merah kepada saya. Suaranya berubah, menjadi dingin dan kejam, cukup keras untuk didengar semua orang. Ini hadiah dari kami, Sarah, surat gugatan cerai dan surat penyerahan seluruh asetmu kepada saya. Selamat. Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi. Ballroom itu seketika senyap. Lalu, terdengar bisik-bisik. Fania tertawa keras sambil terus merekam. Selamat datang di klub canda, Mbak, teriaknya. Bu Hartini ikut tertawa. Kirana tersenyum sinis. Para tamu menatap saya dengan iba. Mereka menunggu saya menangis. Mereka menunggu saya hancur. Persis seperti yang direncanakan. Tapi saya tidak menangis. Saya membuka map merah itu dengan tenang. Saya membacanya sekilas. Lalu, saya mengangkat wajah saya dan tersenyum. Senyum yang begitu dingin. Sampai tawa Bram perlahan memudar. Terima kasih atas hadiahnya. Mas, kata saya. Dengan suara yang tenang, namun lantang, memenuhi seluruh ruangan. Tapi izinkan saya juga memberikan hadiah balasan. Untukmu dan untuk keluargamu. Saya memberi isyarat kecil. Dari pintu samping, Pak Wibisono masuk. Ditemani 2 orang stafnya yang membawa map-map tebal. Bram mengernyit. Senyumnya hilang sepenuhnya. Apa-apaan ini, Sarah? Tanyanya. Saya tidak menjawabnya. Saya mengambil mikrofon dari tangannya. Para tamu sekalian, kata saya. Karena kalian sudah berkumpul di sini, izinkan saya meluruskan beberapa hal. Saya membuka map pertama. Suami saya baru saja memberi saya surat penyerahan aset. Lucunya, sebuah aset hanya bisa diserahkan oleh pemiliknya. Dan saya punya pertanyaan sederhana untuk Mas Bram. Apakah Mas tahu atas nama siapa perusahaan ini terdaftar? Bram terdiam.
Wajahnya mulai pucat. Saya mengangkat sebuah dokumen tinggi-tinggi. Akta pendirian Saraswati Boga. Pemegang saham tunggal. 100%. Saraswati, bukan Bramantio. Saya mengambil dokumen berikutnya. Sertifikat rumah di Pondok Indah. Tempat kalian semua tinggal dengan nyaman. Atas nama Saraswati. Dan satu lagi. Bukti kepemilikan mobil. Rekening perusahaan. Surat-surat tanah. Semuanya. Tanpa kecuali. Atas nama saya. Ballroom itu mulai riuh. Para tamu berbisik-bisik. Bu Hartini berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. Tidak mungkin. Bram, dia bohong. Katamu, semuanya sudah atas namamu. Bram menggeleng panik. Aku pikir. Dokumennya. Saya menatapnya dengan dingin. Kamu pikir dengan menjadi direktur, kamu menjadi pemilik. Direktur hanyalah pegawai, Mas. Pegawai yang saya gaji. Dan mulai detik ini, kamu dipecat. Saya menyerahkan sebuah surat kepadanya. Ini surat pemberhentianmu sebagai direktur. Sah secara hukum, ditandatangani oleh saya, pemilik tunggal perusahaan. Mulai sekarang, kamu tidak punya jabatan, tidak punya gaji, dan tidak punya akses apapun ke perusahaan ini. Wajah Bram berubah putih seperti kertas. Tapi saya belum selesai. Saya berbalik ke arah Vania, yang ponselnya kini gemetar di tangannya. Vania, adik ipar saya yang terhormat, kamu masih merekam. Bagus. Rekam ini baik-baik. Saya membuka map kedua. Ini hasil audit keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Tercatat penggelapan dana sebesar 370 juta rupiah, yang semuanya disetujui dan dialirkan ke rekening pribadi Vania. Saya punya semua buktinya. Transfer, tanda tangan. Semuanya hitam di atas putih. Vania menjatuhkan ponselnya. Itu uang keluarga, jeritnya. Bukan, kata saya tegas. Itu uang perusahaan, uang yang kamu curi. Dan Pak Wibisono sudah menyiapkan laporan untuk pihak berwajib. Kamu bisa memilih, mengembalikan semuanya, atau berurusan dengan hukum. Vania menatap saya dengan mata penuh ketakutan. Sikap sombongnya selama ini hilang seketika. Mbak, tolong. Katanya dengan suara bergetar. Saya tidak tahu apa-apa. Bu Hartini yang menyuruh saya. Saya hanya menuruti. Saya menatapnya dingin. Dulu, saat saya menegurmu dengan baik-baik, kamu memutar bola matamu dan menyebut saya cerewet. Sekarang, setelah terpojok, kamu menyalahkan ibumu sendiri. Itulah bedanya kita. Vania, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Dan kamu harus belajar bertanggung jawab atas perbuatanmu. Vania menunduk. Air matanya jatuh. Tapi air mata itu tidak menggerakkan hati saya sedikit pun. Bu Hartini mencoba menyela. Kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga kami. Kami sudah menganggapmu keluarga. Potong saya. Suara saya meninggi untuk pertama kalinya. Keluarga macam apa yang menyebut menantunya perempuan mandul di belakang punggungnya? Keluarga macam apa yang merencanakan untuk membuang anggotanya seperti sampah? Saya membiayai hidup kalian semua selama bertahun-tahun. Dan ini balasan kalian. Bu Hartini terdiam. Wajahnya berubah-ubah antara marah dan takut. Kami melakukan ini demi Bram, katanya akhirnya, suaranya gemetar. Demi keturunan keluarga ini. Saya menatapnya dalam-dalam. Demi keturunan atau demi keserakahan. Bu, selama bertahun-tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya melayani ibu, saya membayar setiap kebutuhan ibu. Dan tidak sekalipun ibu menganggap saya manusia. Sekarang, ibu menuai apa yang ibu tanam. Bu Hartini terduduk lemas di kursinya. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu memandang rendah saya itu tidak punya satu kata pun untuk membalas. Saya berbalik untuk hadiah terakhir. Saya menatap Kirana, yang berdiri membeku dengan tangan di perutnya. Dan untukmu, Kirana, sekretaris pribadi suami saya. Saya membuka map ketiga. Ini bukti perselingkuhan kalian. Lengkap. Pesan, foto, semuanya. Ini akan menjadi lampiran dalam gugatan cerai yang akan saya ajukan. Bukan yang Mas Bram ajukan, karena
Dalam perceraian ini, sayalah yang dirugikan, dan saya yang akan menentukan syaratnya. Saya menatap Bram untuk terakhir kalinya. Kamu memilih dia karena katanya dia bisa memberimu pewaris. Silakan, tapi kamu akan membesarkan anak itu tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa perusahaan, tanpa 1 rupiah pun dari saya. Kamu memilih dia. Sekarang, hiduplah dengan pilihanmu. Tapi ada satu kejutan terakhir yang belum mereka ketahui. Saya membuka 1 lembar dokumen lagi. Oh, dan satu hal lagi. Mas, selama ini, kamu sering meminjam uang atas nama pribadimu untuk gaya hidupmu. Mobil sport itu, jam tangan mahal itu, perjalanan ke luar negeri itu. Semua itu kamu cicil dengan utang. Dan karena kamu bukan lagi direktur perusahaan saya, tidak ada lagi gaji yang menutupi cicilan itu. Mulai sekarang, semua utang itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Selamat menikmati kebebasanmu. Wajah Bram benar-benar runtuh. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia hidup mewah bukan dari uangnya sendiri, melainkan dari topangan perusahaan yang ia kira miliknya. Kimi, dalam sekejap, semua topangan itu hilang. Ia bukan hanya kehilangan istri dan perusahaan. Ia mewarisi tumpukan utang yang harus ia bayar seorang diri. Di antara para tamu, beberapa klien besar saya berdiri. Salah seorang pengusaha senior yang sudah lama bekerja sama dengan saya mendekati panggung. Bu Sarah, katanya dengan suara lantang, saya bangga pernah bekerja sama dengan perempuan sehebat Anda. Perusahaan kami akan terus mendukung Saraswati Boga. Para tamu lain mengangguk setuju. Apa yang direncanakan sebagai penghinaan terhadap saya justru berubah menjadi pernyataan kepercayaan dari para mitra bisnis saya. Sementara itu, keluarga suami saya berdiri di sudut ruangan, terisolasi, ditatap dengan jijik oleh semua orang. Ruangan itu hening total. Lalu, perlahan, terdengar suara tepuk tangan. Awalnya 1 orang, lalu beberapa, lalu seluruh ballroom, para klien, para mitra, para tamu. Semua bertepuk tangan untuk saya, bukan untuk Bram, bukan untuk keluarganya, untuk saya. Perempuan yang mereka kira akan hancur malam itu. Bram berdiri di atas panggung, sendirian. Dengan map merah yang kini tergeletak di lantai. Wajahnya hancur. Bu Hartini menangis di kursinya. Fania terduduk lemas. Kirana sudah lebih dulu menyelinap pergi, meninggalkan lelaki yang baru saja kehilangan segalanya. Dan saya turun dari panggung dengan kepala tegak, melewati mereka semua, tanpa menoleh sedikit pun. Berita tentang malam itu menyebar dengan cepat. Ironisnya, rekaman yang dibuat Fania untuk mempermalukan saya justru bocor ke media sosial dan menjadi viral. Tapi bukan saya yang dipermalukan. Orang-orang melihat seorang perempuan yang dikhianati, lalu berdiri membela dirinya dengan martabat. Ribuan komentar mendukung saya. Nama Saraswati Boga justru semakin dikenal. Dan pesanan datang lebih banyak dari sebelumnya. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan semua bukti yang saya miliki, Bram tidak punya posisi tawar sama sekali. Ia mencoba menuntut harta Gonogini. Tapi pengacaranya sendiri menjelaskan kepadanya bahwa seluruh aset itu adalah harta yang saya bawa dan saya hasilkan. Terdaftar atas nama saya sebelum dan selama pernikahan. Ia tidak berhak atas apapun. Bram keluar dari pengadilan dengan tangan kosong. Persis seperti yang ia rencanakan untuk saya. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang mereka sampai ke telinga saya. Tanpa uang saya, kehidupan mereka runtuh. Rumah mewah tempat mereka bergaya sudah tidak bisa lagi mereka tinggali. Bu Hartini dan Fania terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Fania, yang terancam laporan penggelapan, harus menjual semua barang mewahnya untuk mengembalikan sebagian uang yang ia curi. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan, kini berubah total. Bram menikahi Kirana, seperti rencananya. Tapi pernikahan itu tidak membawa kebahagiaan, tanpa perusahaan, tanpa jabatan. Bram menjadi pria pengangguran yang harus berjuang mencari kerja di usia 40-an. Kirana, yang dulu tergiur oleh kekayaan, mulai kecewa ketika menyadari bahwa lelaki yang ia rebut
ternyata tidak punya apa-apa. Mereka sering bertengkar. Kabarnya, rumah tangga mereka penuh dengan keluhan dan penyesalan. Suatu hari, sekitar setahun setelah semuanya berakhir, Bram datang ke kantor saya. Ia terlihat jauh lebih tua. Pakaiannya tidak lagi rapi. Ia memohon untuk bertemu. Karena penasaran, saya mengizinkannya masuk. Ia duduk di depan saya dengan mata yang berkaca-kaca. "Sarah," katanya pelan, "aku datang untuk minta maaf. Aku menyesal. Aku bodoh. Aku serakah. Aku telah menyanyiakan perempuan terbaik dalam hidupku." Saya menatapnya. Saya melihat penyesalan yang tulus di matanya. Tapi hati saya tidak bergeming. "Mas Bram," kata saya, "tenang. Kamu dulu memiliki segalanya. Cinta, kesetiaan, dan rasa hormat dari saya. Tapi kamu memilih keserakahan. Penyesalan itu datang terlambat. Sekarang, kamu hanya perlu menanggung akibat dari pilihanmu sendiri." Ia menunduk. Air matanya jatuh. Saya berdiri dan membuka pintu ruangan. "Pulanglah, Mas, dan jaga keluarga barumu baik-baik." "Itu pilihanmu." Bram berjalan keluar dengan langkah berat. Itu adalah terakhir kalinya saya melihatnya. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, hati saya terasa benar-benar ringan. Hidup saya melaju ke depan. Perusahaan saya berkembang lebih besar dari sebelumnya. Saya membuka cabang baru di beberapa kota. Saya membeli rumah yang lebih nyaman. Bukan karena ingin pamer, tapi karena saya pantas mendapatkannya. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Mbak Surti, asisten setia saya, kini menjadi tangan kanan yang saya percaya. Karyawan-karyawan saya menghormati saya, bukan karena takut, tapi karena cinta. Saya tidak pernah membenci. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya disakiti. Saya belajar bahwa kebaikan tanpa batas hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang serakah. Dan saya belajar bahwa kekuatan terbesar seorang perempuan bukan terletak pada air matanya, tapi pada keberaniannya untuk bangkit. Setahun setelah semuanya berlalu, saya mendirikan sebuah program kecil di perusahaan saya. Sebuah program yang memberi pelatihan dan pekerjaan bagi para perempuan yang baru bercerai, yang harus memulai hidup dari nol seperti saya dulu. Saya tahu betul rasanya berdiri sendirian di tengah reruntuhan. Maka saya ingin menjadi tangan yang dulu saya harapkan ada untuk saya. Banyak dari mereka kini menjadi karyawan terbaik saya. Mereka bekerja dengan sepenuh hati karena mereka tahu perusahaan ini memberi mereka kesempatan kedua, melihat mereka bangkit. Saya menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Mbak Surti, yang dulu menjadi mata dan telinga saya di masa-masa tergelap, kini saya angkat menjadi manajer operasional. Ia pantas mendapatkannya. Kesetiaannya di saat semua orang berkhianat adalah harta yang tidak bisa dinilai dengan uang. Setiap kali saya melihatnya bekerja dengan bangga, saya teringat bahwa kebaikan yang tulus pada akhirnya selalu kembali dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan kebaikan seseorang, karena di balik kesabaran bisa tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang telah memberimu segalanya, karena keserakahan pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran pada dirimu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, namun justru direndahkan oleh orang-orang terdekatnya. Jika kalian adalah salah satunya, ingatlah, kebaikanmu bukanlah kelemahan. Tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakanmu dari mereka yang ingin memanfaatkanmu. Ada juga banyak suami seperti Bram di luar sana. Lelaki yang lupa bahwa rumah tangga dibangun di atas kesetiaan, bukan keserakahan. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia yang layak dihargai dan dicintai dalam hidup. Kita selalu punya pilihan, memilih untuk tetap bertahan dalam penderitaan, atau memilih untuk bangkit dan membela diri sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan cerita ini kepada mereka yang membutuhkan kekuatan untuk bangkit. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam pertama saya menjadi menantu. Ibu mertua meletakkan sebuah buku tipis di atas meja makan. Sampulnya coklat lusuh. Di halaman pertama tertulis satu kalimat. Menantu adalah orang paling rendah di rumah ini. Bu Hartini tersenyum saat saya membaca baris itu. Senyum seorang ratu yang menanti seorang budak menunduk. Saya membalas senyumnya. Saya bilang, "Baik, Bu, saya mengerti." Saya tidak menangis. Saya tidak membantah. Saya hanya menutup buku itu pelan, lalu menatanya kembali ke tengah meja. Sebab saya tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di rumah itu malam itu. 30 hari kemudian, Bu Hartini berdiri di ruang tamu yang sama. Tangannya gemetar memegang selembar surat resmi. Wajahnya pucat seperti kertas. Dan untuk pertama kalinya, dia memanggil nama saya tanpa nada perintah. Tapi saya sudah mengemas koper saya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Mari kita mulai. Nama saya Kirana Maheswari. Usia saya 31 tahun. Saya seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Kantor saya kecil, tapi milik saya sendiri, di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Sudah 6 tahun, saya bekerja dengan tumpukan akta, sertifikat, dan perjanjian. Saya hidup dari satu prinsip sederhana di dunia ini. Suara bisa kalah, air mata bisa kering. Tapi tanda tangan di atas kertas yang sah tidak pernah berbohong. Saya menikah dengan Bayu pada usia 31. Bayu, pegawai bank, lelaki bertutur lembut, anak sulung keluarga Hartini. Kami bertemu di sebuah acara. Dia sopan, perhatian, tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Saya yang sehari-hari berkutat dengan dokumen dan ketegasan, merasa lega menemukan seseorang yang tampak begitu tenang. Saya pikir inilah lelaki yang akan berdiri di samping saya saat melamar. Dia berkata, "Kami akan tinggal sebentar di rumah keluarganya di Bintaro. Hanya sampai kami siap." Saya mengangguk. Saya pikir tinggal bersama mertua adalah hal biasa. Tapi ada satu hal yang Bayu tidak tahu. Sesuatu yang baru saya sadari sendiri beberapa minggu sebelum pernikahan. Ketika undangan dicetak dan saya melihat alamat lengkap keluarganya tertulis di sana. Atbek di Bintaro itu. Saya mengenalnya. Saya pernah memegang dokumennya. Tapi saat itu saya memilih menutup mulut. Saya akan menceritakan kepada Anda apa artinya itu nanti. Untuk sekarang, ketahuilah. Hanya satu hal. Saya memasuki rumah itu bukan sebagai perempuan yang tidak tahu apa-apa. Saya keliru tentang satu hal saja. Bukan soal tinggal bersama mertua, tapi soal aturan yang menanti saya di balik pintu rumah itu. Dan soal seberapa jauh seorang ibu bisa menindas demi mempertahankan kuasanya. Dan seberapa diam seorang anak lelaki bisa saat ibunya menyakiti istrinya. Rumah keluarga Hartini bertingkat 2 di sebuah kompleks lama di Bintaro. Halamannya rapi, pagarnya tinggi. Dari luar, rumah itu tampak hangat. Di dalam, ada hierarki yang lebih kaku daripada kantor manapun yang pernah saya datangi. Di puncaknya, ada Bu Hartini, 60 tahun, punggung tegak. Suara datar yang tidak pernah naik karena tidak perlu naik. Dia tidak membentak, dia memerintah. Di bawahnya, ada Pak Gunawan, suaminya. 63 tahun, lelaki yang lebih sering diam daripada bicara. Lalu ada Sekar, adik Bayu. 29 tahun, yang memandang saya seperti memandang perabot baru yang belum tentu cocok dengan ruangan. Dan ada Bayu, suami saya, yang di rumah ini berubah menjadi anak kecil yang takut pada ibunya. Pagi pertama saya sebagai menantu dimulai pukul 5. Bu Hartini sudah berdiri di depan kamar saya. Dia tidak mengetuk. Dia hanya berkata dari balik pintu. Menantu bangun paling awal. Dapur tidak menunggu siapapun. Saya bangun. Saya turun ke dapur. Mbak Asi, pembantu yang sudah belasan tahun ikut keluarga itu, menatap saya dengan iba. Dia berbisik, "Hati-hati, Bu Kirana, Ibu suka mengetes menantu baru.
Saya tersenyum padanya. Terima kasih, Mbak. Hari itu saya memasak untuk 7 orang. Lalu, saya menata meja. Lalu, saya berdiri di sudut, menunggu. Sebab di buku aturan itu sudah tertulis, menantu makan paling akhir setelah semua yang lebih tua selesai. Setelah meja dibersihkan, setelah piring dicuci. Saya berdiri menonton mereka makan. Bu Hartini menyendok nasi pelan, sengaja pelan, sambil sesekali melirik ke arah saya. Menunggu retak di wajah saya. Sekar mengobrol ringan, tertawa. Tidak sekalipun menawari saya duduk. Bayu menunduk ke piringnya, tidak menatap saya. Saya tidak retak. Saya hanya mencatat di kepala saya. Semua ini menjadi baris-baris rapi, seperti klausul dalam sebuah kontrak. Tanggal, kejadian, pelaku, saksi. Aturan di rumah itu bukan hanya soal makan. Hari pertama, Bu Hartini membacakan semuanya untuk saya, satu persatu. Seperti seorang hakim membacakan vonis. Menantu tidak boleh tidur sebelum semua lampu rumah dimatikan. Menantu tidak boleh memakai ruang tamu untuk menerima tamunya sendiri. Menantu tidak boleh keluar lebih dari 2 jam tanpa izin. Menantu memanggil semua orang yang lebih tua dengan menunduk. Menantu tidak duduk di kursi utama. Tidak makan lebih dulu. Tidak bicara lebih keras dari ibu mertua. Apa kamu mengerti? Tanya Bu Hartini di akhir. Saya mengerti, Bu, jawab saya. Saya benar-benar mengerti, lebih dari yang dia kira. Saya mengerti bahwa rumah ini dijalankan bukan dengan kasih, melainkan dengan rasa takut. Dan rasa takut, seperti utang, selalu punya tanggal jatuh tempo. Hanya ada 1 orang di rumah itu yang tidak ikut dalam permainan kekuasaan ini. Pak Gunawan, ayah mertua saya. Dia jarang bicara, tapi malam pertama itu, saat saya berdiri di sudut menunggu giliran makan, saya menangkap matanya menatap saya sekilas. Bukan dengan penghinaan seperti yang lain, tapi dengan sesuatu yang lebih mirip rasa malu. Seakan dia tahu ini salah, tapi sudah terlalu lama menyerah untuk melawan istrinya. Saya menyimpan detail kecil itu. Dalam setiap perkara, selalu ada satu saksi yang hatinya belum sepenuhnya tertutup. Pak Gunawan adalah saksi itu. Malam itu, ketika akhirnya saya boleh makan, nasinya sudah dingin, lauknya tinggal sisa. Saya makan dengan tenang di ujung meja, sendirian. Di dapur yang lampunya sudah setengah dipadamkan, Bayu lewat. Dia melihat saya. Dia tidak berhenti. Itu malam, saya berhenti berharap pada Bayu dan mulai berhitung sendiri. Saya tahu banyak perempuan di posisi saya akan menangis malam itu. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya memilih cara lain. Saya membuka buku catatan kecil yang selalu saya bawa. Buku yang sama yang saya pakai mencatat detail klien. Di halaman baru, saya menulis judul Rumah Bintaro. Lalu, saya mulai mencatat. Bukan dengan amarah, dengan ketelitian seorang notaris yang sedang menyusun berkas perkara. Hari-hari berikutnya, aturan itu bukan melonggar, aturan itu mengeras. Bu Hartini menempel daftar tugas di pintu dapur. Tulisan tangannya rapi, seperti dia menulis sebuah undang-undang. Menyapu 2 lantai sebelum subuh. Mencuci semua pakaian keluarga, termasuk pakaian Sekar. Menyetrika kemeja Pak Gunawan. Menyiapkan 3 kali makan. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin lisan dari beliau. Bu, kata saya suatu pagi, setenang yang saya bisa. Saya punya pekerjaan. Kantor saya menunggu. Bu Hartini meletakkan cangkir tehnya. Dia menatap saya seakan saya baru saja mengucapkan sesuatu yang lucu. Pekerjaan. Ulangnya. Perempuan yang sudah bersuami tidak butuh pekerjaan. Tugasmu di rumah ini. Suamimu yang mencari uang. Saya melirik Bayu. Saya menunggu. 1 kata saja dari mulutnya. 1 kalimat yang membela istrinya. Bayu berkata pelan, ikuti saja dulu. Kirana, ibu sudah tua. Jangan bikin ribut. Jadi begitu. Suami saya memilih perdamaian dengan cara mengorbankan saya. Saya mengangguk. Saya tidak melawan. Tapi sejak hari itu, saya mulai bangun lebih awal lagi. Bukan untuk menyapu, untuk membuka laptop, diam-diam di kamar. Menyelesaikan akta-akta klien saya sebelum matahari terbit. Kantor saya tidak boleh berhenti. Klien saya tidak boleh tahu apa yang terjadi di rumah ini.
Ada satu pagi yang tidak akan saya lupakan. Saya bangun dengan demam tinggi. Kepala saya berat. Tubuh saya menggigil. Saya turun ke dapur sambil berpegangan dinding. Mbak Asih melihat saya dan langsung khawatir. "Bu Kirana, ibu sakit. Istirahat saja, biar saya yang masak." Tapi Bu Hartini sudah berdiri di pintu dapur. "Sakit bukan alasan," katanya datar. "Aku dulu melahirkan pun tetap masak untuk mertuaku. Menantu zaman sekarang manja sedikit-sedikit sakit." Lalu dia pergi, meninggalkan saya yang menggigil di depan kompor. Saya memasak pagi itu dengan tangan gemetar. Saya menahan mual. Saya menyelesaikan semuanya. Bayu melihat saya pucat di meja makan. Tapi dia hanya bertanya pelan, "Kamu nggak apa-apa?" Lalu kembali makan tanpa menunggu jawaban. Saya tidak menjawab. Saya hanya mencatat di dalam hati. Hari ketika saya demam dan tetap disuruh melayani. Hari ketika suami saya bertanya, tapi tidak benar-benar ingin tahu. Saya tidak menangis. Tapi pagi itu ada sesuatu yang patah dalam diri saya untuk terakhir kalinya. Bukan kesedihan, tapi keputusan. Saya tahu saya tidak akan menghabiskan sisa hidup saya di rumah ini. Sebab dalam tumpukan akta yang saya kerjakan setiap subuh, ada satu berkas yang paling saya jaga. Berkas yang tak satupun orang di rumah ini tahu keberadaannya. Suatu sore, Sekar masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Dia membawa setumpuk pakaian kotor dan menjatuhkannya di lantai. "Mbak," katanya, sambil mengunyah permen, "ini baju aku, cuci yang bersih, ya. Yang putih jangan dicampur. Mbak kan menantu, harusnya ngerti tugas." Saya menatap tumpukan itu. Lalu saya menatapnya. "Sekar," kata saya, "kamu punya dua tangan yang sehat." Wajah Sekar berubah. Dia berlari ke bawah, mengadu pada ibunya. 5 menit kemudian, Bu Hartini berdiri di pintu kamar saya. Matanya berkilat. "Kamu menolak membantu adik iparmu. Beraninya. Menantu macam apa kamu ini? Di rumah ini tidak ada yang lebih tinggi dari aku. Dan kamu yang paling rendah. Jangan lupa itu." Saya berdiri. Saya membungkuk sopan. "Maaf, Bu." Lalu saya memungut pakaian Sekar dan mencucinya. Bukan karena saya takut, tapi karena belum waktunya. Setiap orang yang pernah membaca kontrak tahu satu hal. Jangan pernah bereaksi sebelum semua klausul tertulis lengkap. Malam itu, di buku catatan kecil saya, baris-barisnya bertambah. Sekar memerintah seperti majikan. Bu Hartini menyebut saya yang paling rendah. Di depan saksi, Mbak Asih. Tanggalnya saya tulis dengan jelas. Beberapa hari kemudian, ada hal kecil yang sebenarnya tidak kecil. Saya menerima honor dari sebuah akta besar yang saya kerjakan. Jumlahnya lumayan. Saya menyimpan amplopnya di laci kamar. Sore harinya, amplop itu hilang. Saya tidak langsung menuduh. Saya bertanya pada Mbak Asih. Dia menggeleng, takut. Lalu malam itu di meja makan, Bu Hartini berkata santai, "Oh, uang di kamarmu. Sudah Ibu ambil. Menantu di rumah ini tidak boleh pegang uang sendiri. Semua dikelola Ibu, itu aturannya. Kamu butuh apa? Minta sama Ibu." Saya menatapnya. Uang dari keringat saya, dari pekerjaan yang katanya tidak saya butuhkan, kini ada di tangan beliau. Bayu, seperti biasa, menunduk ke piringnya. "Baik, Bu," kata saya. Lalu di buku catatan saya, baris baru, Bu Hartini mengambil honor saya tanpa izin, sejumlah sekian, tanggal sekian. Sejak hari itu, saya membuka rekening baru yang tidak ada yang tahu. Semua honor saya alirkan ke sana, lewat kantor. Yang saya simpan di rumah hanya uang receh, sengaja, untuk dilihat. Sebab orang yang sedang menggali kuburnya sendiri, sebaiknya tidak diganggu. Lalu datang hari ketika Bu Hartini melangkah lebih jauh dari yang saya kira. Suatu siang, beliau datang ke kantor saya di Kuningan tanpa memberitahu. Dia masuk, melihat ruangan saya, papan nama saya, klien yang sedang menunggu. Wajahnya berubah. Bukan kagum, tersinggung.
Seakan kantor itu menghina aturannya. Di depan resepsionis dan 2 klien saya, dia berkata keras, "Kirana, mulai besok kamu berhenti kerja. Istri yang baik di rumah. Ibu sudah bicara sama Bayu. Tutup kantor ini." Saya melihat wajah klien saya yang kaget. Saya melihat resepsionis saya menunduk malu untuk saya. Saya berdiri, tenang, dan menggandeng lengan Bu Hartini dengan lembut. "Mari kita bicara di luar." "Bu." "Di lorong." Saya berkata pelan tapi tegas. "Bu, ini tempat kerja saya. Ada hukumnya kalau seseorang mengganggu jalannya usaha. Saya tidak akan menutup kantor ini. Tidak hari ini. Tidak besok." Bu Hartini melotot. "Kamu berani melawan ibu?" "Saya tidak melawan, Bu," kata saya. "Saya hanya menjaga apa yang saya bangun sebelum saya mengenal keluarga ini." Lalu saya menyuruh sopir taksi mengantar beliau pulang, dan saya kembali ke meja saya. Tangan saya tidak gemetar, tapi di dalam sesuatu telah mengeras menjadi keputusan. Malam itu di rumah, hukumannya datang. Saya tidak diizinkan makan sama sekali. Menantu durhaka tidak pantas makan di meja keluarga, kata Bu Hartini. Saya naik ke kamar dengan perut kosong. Bayu mengetuk pintu tengah malam, membawa sepiring nasi yang dia curi diam-diam dari dapur. "Maaf, Kirana," bisiknya. Saya menerima piring itu, tapi saya tidak menyentuhnya. Bukan karena tidak lapar, tapi karena saya sadar sepiring nasi yang dicuri diam-diam bukanlah pembelaan. Itu hanya rasa bersalah yang ingin merasa lebih baik. Minggu kedua, keadaan menanjak lagi. Bu Hartini mengadakan arisan keluarga besar. 20 tamu, saudara dari Jawa Tengah, tetangga kompleks, ibu-ibu sebaya. Saya disuruh memasak sejak subuh. Rendang, opor, sambal goreng, semua sendirian. Mbak Asi membantu diam-diam ketika Bu Hartini tidak melihat. Saat tamu datang, saya tidak diperkenalkan sebagai menantu. Saya diperkenalkan sebagai ini yang bantu-bantu di rumah. Seorang ibu tamu bertanya, "Oh, asisten baru, Bu Hartini." Dan Bu Hartini hanya tersenyum, tidak membantah. Saya berdiri di dapur, mendengar tawa mereka dari ruang tamu. Saya membawa nampan demi nampan. Saya menuang teh. Saya membereskan piring kotor. Tidak ada satupun dari keluarga itu yang menyuruh saya duduk. Bayu di antara para tamu tertawa, seolah istrinya tidak sedang menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Ketika tamu terakhir pulang, malam sudah larut. Punggung saya nyeri. Tangan saya bau bumbu. Saya duduk sebentar di tangga dapur. Mbak Asi duduk di sebelah saya. Dia berkata lirih, "Bu Kirana, kenapa ibu tahan? Menantu lain sudah lari dari dulu." Saya menatap dinding di depan saya. "Mbak Asih," kata saya pelan, "ada orang yang melawan dengan teriakan. Ada yang melawan dengan diam. Saya memilih yang kedua, karena yang kedua tidak meninggalkan jejak yang bisa dipakai melawan saya nanti." Mbak Asih tidak mengerti, tapi dia mengangguk. Dan sejak malam itu, dia menjadi mata dan telinga saya di rumah itu. Beberapa hari setelah arisan, saya menemukan hal lain. Keluarga ini punya grup percakapan keluarga di ponsel. Semua ada di sana. Bayu, Bu Hartini, Sekar, bahkan sepupu-sepupu jauh. Semua, kecuali saya. Suatu malam saya melihat ponsel Bayu menyala. Di grup itu, mereka membahas jadwal acara. Bahkan membahas saya. Sekar menulis, "Menantu baru itu sombong, mentang-mentang notaris." Bu Hartini membalas, "Sabar. Sebentar lagi dia tahu posisinya." Saya tidak marah. Saya hanya memotret layar itu diam-diam. Lalu saya menutup mata sebentar. Diasingkan dari sebuah keluarga yang memaksa saya melayani mereka. Itu jenis kekejaman yang paling halus. Mereka ingin tenaga saya, tapi tidak menganggap saya manusia. Lalu ada malam yang hampir membuat saya benar-benar lepas kendali. Bu Hartini kehilangan sebuah gelang emas, 2 batang. Warisan katanya, tanpa bertanya, tanpa mencari. Dia langsung berdiri di depan kamar saya. "Pasti kamu," katanya. Suaranya bergetar marah. "Sejak kamu masuk rumah ini, barang-barang
hilang. Menantu pendatang, kembalikan gelang ibu. Tuduhan mencuri, di depan Sekar, di depan Bayu, di depan Mbak Asih. Saya merasa darah saya naik, tapi saya menahannya. Saya berkata pelan, Bu, saya minta satu hal. Periksa kamar ini sekarang, di depan semua orang. Buka lemari saya, koper saya, semuanya. Saya tidak mau ada keraguan. Mereka memeriksa. Tentu saja tidak ada apa-apa. 2 hari kemudian, Mbak Asih menemukan gelang itu terselip di balik laci meja rias Bu Hartini sendiri. Tidak ada permintaan maaf. Bu Hartini hanya berkata, ya sudah, ketemu. Untung tidak hilang. Seakan tuduhan mencuri yang dia lemparkan ke wajah saya tidak pernah terjadi. Malam itu, saya menulis baris terpanjang di buku catatan saya. Dan saya tahu, waktu yang saya tunggu sudah hampir tiba. Mbak Asih, malam itu juga menyerahkan ponsel lamanya pada saya. Bu Kirana, katanya pelan. Saya rekam semua. Sejak Ibu Hartini bilang, ibu pencuri. Saya tidak tahan lihat ibu difitnah. Saya menggenggam tangannya. Bukti terakhir sudah lengkap. Di tengah semua itu, ada satu malam, saya mencoba memberi Bayu kesempatan terakhir. Saya menunggunya di kamar, lalu berkata pelan, Mas, aku tidak minta banyak. Aku hanya minta kita pindah. Sewa rumah kecil saja, dimanapun. Aku yang bayar kalau perlu. Aku hanya ingin kita punya rumah sendiri. Tempat aku bukan yang paling rendah. Bayu terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya, dia mengangguk. Baik, kamu benar. Besok aku bicara sama ibu. Saya hampir percaya. Untuk satu malam, saya membiarkan diri saya berharap. Besoknya, di meja makan, Bayu benar-benar bicara. Bu, aku dan Kirana berpikir mungkin kami pindah, sewa rumah dekat sini. Bu Hartini meletakkan sendoknya dengan keras. Matanya menyala. Pindah. Jadi istrimu sudah berhasil meracunimu. Anak yang aku besarkan mau meninggalkan ibunya yang sudah tua demi perempuan pendatang. Suaranya bergetar. Lalu dia menutup wajahnya. Pura-pura menangis. Kalau kamu pindah, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Dan Bayu, suami saya. Lelaki yang semalam berjanji, langsung luruh. Bukan begitu, Bu. Maksudku tidak jadi. Kami tetap di sini. Maafkan aku. Dia bahkan tidak menatap saya saat mengatakannya. Saya meletakkan garpu saya pelan. Saya tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam, harapan terakhir itu padam, tenang, seperti lilin yang ditiup. Saya sudah memberinya pintu. Dia memilih menutupnya sendiri. Mulai detik itu, saya berhenti memandangnya sebagai suami yang perlu diselamatkan. Saya mulai melihat semuanya sebagai sebuah perkara yang tinggal menunggu putusan. Dan keluarga Hartini belum berhenti. Justru ketika krisis utang menekan, mereka menjadi semakin nekat. Suatu pagi, 2 orang asing datang ke rumah, membawa pita ukur dan map. Mereka mulai mengukur ruangan, mencatat luas tanah, memotret sudut-sudut rumah. Saya bertanya pada Mbak Asih, siapa mereka? Dia berbisik, orang dari agen properti. Bu, Nona Sekar yang panggil. Katanya mau menilai harga rumah. Saya berdiri di lantai atas, menatap mereka dari balik tirai. Mereka berencana menjual rumah yang aktanya ada di brankas kantor saya. Menjual sesuatu yang bukan milik mereka, tanpa tahu pemilik sebenarnya sedang berdiri di lantai 2, menonton. Sekar menemui agen itu di ruang tamu, bicara dengan percaya diri. Pokoknya, secepatnya laku. Keluarga kami butuh dana. Surat-suratnya nanti diurus. Ada di ibu saya. Saya hampir tertawa getir. Surat-suratnya. Mereka bahkan tidak tahu surat asli rumah ini sudah berpindah tangan 3 tahun lalu. Yang mereka pegang hanya fotokopi lama dan keyakinan yang keliru. Saya turun dengan tenang. Saya menyapa agen properti itu dengan sopan, lalu berkata, Pakistan, sebelum Bapak melanjutkan, saya sarankan, periksa dulu status hukum tanah ini di kantor pertanahan, demi keamanan Bapak sendiri. Kadang rumah keluarga tidak sesederhana yang terlihat. Agen itu mengernyit, lalu pamit. Berjanji akan mengecek dulu. Sekar menatap saya penuh kebencian. Kenapa Mbak ikut campur? Saya tidak ikut campur. Sekar, kata saya.
Saya hanya tidak mau ada orang tertipu. Itu kebiasaan lama saya. Malam itu, Bu Hartini memarahi saya habis-habisan karena mengusir agen properti. "Kamu sengaja menghalangi keluarga ini keluar dari masalah," teriaknya. "Kamu memang ingin kami hancur." Saya berdiri diam, menerima semua kata itu. Saya tidak membela diri. Karena membela diri sekarang berarti membuka kartu terlalu cepat. Dan kesabaran bagi saya bukan kelemahan. Kesabaran adalah jarak antara penghinaan dan keadilan. Semakin panjang jaraknya, semakin pasti keadilannya. Mereka mengira mereka sedang menjual rumah keluarga. Sebenarnya, mereka sedang menulis bukti terakhir untuk perkara mereka sendiri. Dan malam itu, saya tahu. Saya hanya tinggal menunggu mereka membuka panggungnya sendiri. Esoknya, ujian itu naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Pak Gunawan, ayah mertua saya, mengalami masalah. Saya mendengarnya dari balik pintu saat Bu Hartini berbicara dengan Bayu di ruang keluarga. Suara Bu Hartini untuk pertama kalinya terdengar khawatir. Usaha toko bangunan Pak Gunawan terlilit utang. 200 juta. Tagihan jatuh tempo bulan depan. Bank tidak mau menambah pinjaman. Saya berdiri diam di lorong. Saya mencatat angka itu. 200 juta. Dan saya tahu, dalam keluarga yang menghargai uang di atas segalanya, krisis seperti ini akan mengubah semua orang. Krisis selalu membuka topeng manusia. Topeng pertama yang jatuh adalah topeng Sekar. Malam itu, dalam rapat keluarga yang saya tidak diundang, tapi saya dengar dari dapur, Sekar mengusulkan sesuatu. "Bu," katanya, "rumah ini kan masih atas nama keluarga. Kenapa nggak dijual saja atau diagunkan ke bank? Toh Mas Bayu sudah punya istri yang katanya kerja. Biar dia yang nanggung kontrakan." Saya hampir tertawa di dapur. Rumah ini. Mereka berencana menjual rumah ini untuk menutupi utang. Sambil membicarakan saya seperti dompet cadangan, Bu Hartini menyahut, "Jangan dulu jual rumah. Rumah ini harga diri keluarga. Kita cari cara lain." Lalu suaranya merendah. Dan saya tahu kalimat berikutnya ditujukan tentang saya. "Menantu itu notaris," katanya. "Dia pasti punya tabungan. Suruh Bayu bicara baik-baik. Atau kalau perlu, suruh dia tanda tangan jadi penjamin." Disitulah saya berhenti hanya mencatat. Disitulah saya mulai bergerak. Keesokan paginya, Bayu mendatangi saya. Wajahnya kikuk. Dia berkata bahwa keluarga sedang kesulitan. Bahwa sebagai menantu yang baik, sebagai istri yang berbakti, sudah sepantasnya saya membantu. Dia menyodorkan selembar kertas. Surat pernyataan kesediaan menjadi penjamin utang Pak Gunawan. Di bawahnya, kolom tanda tangan. "Tanda tangani saja, Kirana," katanya. "Ini demi keluarga kita." Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan, dari atas sampai bawah. Seperti saya membaca ratusan dokumen setiap minggu. Lalu, saya berkata, "Mas, surat ini menjadikan saya penanggung jawab penuh utang 200 juta. Kalau Bapak tidak bisa bayar, harta saya yang disita. Kantor saya, tabungan saya." Bayu tampak terkejut sesaat, lalu dia menutupinya. Ibu yang menyusun suratnya. Katanya itu yang adil. Adil. Saya menyimpan kata itu di kepala saya. Saya tersenyum pada Bayu. "Beri saya waktu sampai akhir minggu." "Mas, saya pelajari dulu." Bayu mengangguk lega. Mengira saya akan menurut. Dia tidak tahu. Mulai detik itu, saya bukan lagi menantu yang dia kira. Sepanjang minggu itu, saya bekerja dalam diam di kantor. Saya mengeluarkan satu map dari brankas. Map yang sudah saya siapkan jauh sebelum pernikahan ini. Di dalamnya ada 3 dokumen. Yang pertama, perjanjian pranikah. Ditandatangani Bayu dan saya di hadapan notaris rekan saya 2 minggu sebelum akad. Bayu menandatanganinya tanpa benar-benar membaca. Sibuk dengan persiapan pesta. Isinya jelas. Harta saya sebelum dan selama pernikahan adalah milik saya sepenuhnya. Tidak bercampur. Tidak bisa diganggu utang pihak manapun. Yang kedua, lebih penting, sebuah akta. Saya membukanya dan membaca lagi baris yang sudah saya hafal. Rumah di Bintaro itu. Rumah keluarga Hartini. Rumah tempat saya disuruh makan paling akhir.
dan dipanggil yang paling rendah. 3 tahun lalu, sebelum saya mengenal Bayu, keluarga Hartini hampir kehilangan rumah itu karena tunggakan ke seorang rentenir yang membeli surat-suratnya lewat perantara, lewat sebuah firma. Adalah seorang investor properti diam-diam. Investor itu membiarkan keluarga Hartini tetap tinggal, asal membayar sewa bulanan yang mereka kira adalah cicilan bank. Investor itu adalah saya. Mereka tidak pernah tahu. Bahkan Bayu tidak tahu. Ketika saya bertemu Bayu, saya tidak tahu dia anak dari keluarga yang rumahnya saya pegang aktanya. Saya baru menyadarinya beberapa minggu sebelum pernikahan. Ketika saya melihat alamat Bintaro di undangan, saya bisa membatalkan semuanya saat itu. Tapi saya memilih diam. Saya memilih melihat. Manusia menunjukkan wajah aslinya saat dia merasa berkuasa atas orang yang dia kira lemah. Dan keluarga Hartini sudah menunjukkan wajah asli mereka. Lengkap. Berhari-hari dengan banyak saksi. Dokumen ketiga adalah rekaman. Bukan rekaman gelap yang saya curi, tapi catatan jujur, Mbak Asi, tanpa saya minta. Mulai merekam suara dengan ponsel lamanya setiap kali Bu Hartini merendahkan saya di depan tamu. Dia melakukannya karena dia kasihan. Dia bilang, suatu hari mungkin Bu Kirana butuh bukti. Saya punya semua yang saya butuhkan. Tanggal, kejadian, saksi, akta, perjanjian, semuanya hitam di atas putih. Hari Kamis sore, saya menyempatkan diri menemui Pak Reza, rekan saya. Seorang advokat yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Kami duduk di kafe kecil dekat kantor. Saya membuka map coklat itu di hadapannya. Saya menceritakan semuanya. Buku aturan, makan paling akhir, honor yang diambil, tuduhan mencuri, surat penjamin yang mereka paksakan. Pak Reza membaca dokumen-dokumen itu satu persatu, lalu menatap saya. Kirana, katanya, dengan semua ini, kamu bisa menghancurkan keluarga itu sepenuhnya. Akta atas namamu, perjanjian pranikah, rekaman, saksi. Secara hukum, kamu bisa mengusir mereka dari rumah itu besok pagi. Dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Saya menatap cangkir kopi saya yang sudah dingin. Saya tahu, Pakistan. Lalu apa rencanamu? Saya terdiam lama. Lalu saya berkata, saya tidak ingin menghancurkan mereka. Pakistan. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin Bu Hartini untuk satu kali saja dalam hidupnya merasakan bagaimana rasanya berdiri di lantai yang paling rendah. Bukan untuk membalas, tapi supaya dia mengerti. Supaya dia berhenti melakukannya pada perempuan berikutnya. Pak Reza tersenyum tipis. Itulah kenapa kamu notaris yang baik, Kirana. Kamu tahu bedanya antara keadilan dan dendam. Dia menutup map itu. Saya siapkan semua dokumen pendukungnya. Kapanpun kamu butuh, tinggal telepon. Saya pulang sore itu dengan hati yang aneh. Tidak ada kemenangan di sana. Hanya ketenangan dingin seseorang yang tahu bahwa segalanya akhirnya akan kembali pada tempatnya. Yang tersisa hanya satu, memilih waktu. Bu Hartini sendiri yang memberikan waktu itu kepada saya. Akhir minggu, dia memanggil seluruh keluarga besar untuk berkumpul. Lagi-lagi rumah penuh. Saudara dari Jawa Tengah, tetangga, ibu-ibu arisan. Tapi kali ini bukan untuk arisan. Bu Hartini berdiri di tengah ruang tamu. Dan saya tahu dari caranya berdiri, dia menyiapkan pertunjukan. Pertunjukan untuk mempermalukan saya di depan semua orang. Dan memaksa saya menandatangani surat penjamin itu di hadapan saksi sebanyak mungkin. Saudara-saudara, kata Bu Hartini, suaranya lantang, menikmati semua mata yang tertuju padanya. Kalian semua tahu, keluarga kita sedang diuji. Dan di saat seperti ini, kita tahu siapa yang berbakti dan siapa yang durhaka. Dia menoleh pada saya, jarinya menunjuk. Menantu saya ini, notaris, punya uang, tapi pelit pada keluarga suaminya. Disuruh bantu sedikit, dia berhitung. Inikah menantu yang kalian sebut baik? Hari ini, di depan kalian semua. Saya minta dia menandatangani surat ini, supaya semua tahu dia memang bagian dari keluarga ini. Atau dia keluar dari rumah ini malam ini juga. Ruangan hening. 20 pasang mata menatap saya. Sekar tersenyum sinis di pojok. Bayu menunduk.
tidak berani menatap siapapun. Pak Gunawan duduk diam dengan wajah letih. Saya berdiri dari kursi saya. Pelan. Saya tidak gemetar. Saya melangkah ke tengah ruangan, ke tempat Bu Hartini berdiri, penuh kemenangan. Saya membawa map coklat di tangan saya. Bu Hartini, kata saya. Suara saya tenang, jernih, terdengar sampai sudut ruangan. Sebelum saya menandatangani apapun, izinkan saya juga bicara di depan keluarga besar. Karena Ibu benar, hari ini memang hari yang baik untuk semua orang tahu kebenaran. Bu Hartini mengernyit. Ini di luar naskahnya. Saya membuka map. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini perjanjian pranikah. Ditandatangani Mas Bayu dan saya di depan notaris sebelum akad. Sah secara hukum. Isinya, harta saya tidak bisa dipakai menanggung utang siapapun di keluarga ini, termasuk utang 200 juta Pak Gunawan. Jadi surat penjamin yang Ibu siapkan secara hukum tidak ada artinya. Saya tidak menolak karena pelit. Saya menolak karena memang tidak bisa, dan Ibu menyuruh saya menandatangani sesuatu yang batal demi hukum. Beberapa tamu mulai berbisik. Wajah Bu Hartini mengeras. Tapi itu bukan hal terpenting yang ingin saya sampaikan, kata saya. Saya mengeluarkan lembar kedua, akta itu. Saya mengangkatnya pelan, agar semua orang melihat stempel resminya. Ini akta rumah ini. Rumah yang kita berdiri di dalamnya sekarang. Saya berhenti sejenak. Saya menatap Bu Hartini lurus ke matanya. 3 tahun lalu, keluarga ini hampir kehilangan rumah ini karena utang ke rentenir. Surat-suratnya dibeli oleh seorang investor lewat firma. Investor itu membiarkan keluarga tetap tinggal dengan membayar yang kalian kira cicilan bank setiap bulan. Saya menurunkan akta itu. Investor itu saya. Bu, rumah ini secara hukum sudah atas nama saya sejak 3 tahun sebelum saya menjadi menantu di sini. Ruangan itu meledak dalam keheningan. Jenis keheningan yang lebih keras daripada teriakan. Bu Hartini terhuyung, tangannya mencari sandaran kursi. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Saya menyodorkan akta itu kepada salah seorang saudara yang saya tahu pernah bekerja di kelurahan. Silakan periksa stempelnya. Nomornya bisa dicek di Badan Pertanahan besok pagi. Saya notaris. Bu, saya tidak bermain dengan dokumen palsu. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah saya lakukan. Saudara itu memeriksa. Wajahnya berubah. Dia mengangguk pelan pada yang lain. Asli. Saya melihat semuanya berubah dalam ruangan itu, dalam hitungan detik. Para tamu yang tadi menatap saya dengan jijik, kini menatap Bu Hartini dengan tanda tanya. Ibu-ibu arisan yang tadi tersenyum sinis, kini saling berbisik. Tembok kewibawaan yang Bu Hartini bangun selama bertahun-tahun dengan rasa takut dan aturan runtuh perlahan di depan matanya. Lalu, saya mengeluarkan ponsel. Saya tidak memutar rekaman keras-keras. Saya hanya memutarnya sebentar. Cukup untuk 1 kalimat. Suara Bu Hartini sendiri, jernih, terdengar di ruangan yang senyap itu. Menantu pendatang. Kembalikan gelang ibu. Pasti kamu pencurinya. Lalu suara Mbak Asih 2 hari kemudian. Bu, gelangnya ketemu. Di laci ibu sendiri. Saya mematikan rekaman. Saya tidak akan memutar sisanya. Bu, kata saya pelan. Masih banyak tentang honor saya yang ibu ambil. Tentang ibu yang datang ke kantor menyuruh saya berhenti kerja di depan klien saya. Tentang saya yang diperkenalkan sebagai pembantu pada tamu-tamu ini. Tapi saya rasa semua orang di sini sudah cukup mengerti. Sekar berdiri, suaranya melengking. Kakak menipu kami. Kakak menikahi Mas Bayu untuk merebut rumah ini. Saya menoleh padanya dengan tenang. Tidak, Sekar. Saya menikahi Bayu karena saya pikir saya mencintainya. Saya baru tahu rumah yang aktanya saya pegang adalah rumah keluarganya beberapa minggu sebelum akad. Saya bisa pergi saat itu. Saya memilih tinggal dan selama sebulan. Kalian semua menunjukkan kepada saya siapa kalian sebenarnya. Saya disuruh makan paling akhir, dipanggil yang paling rendah, diperkenalkan pada tamu sebagai pembantu, dituduh mencuri tanpa bukti, disuruh menjamin utang yang bukan urusan saya. Bahkan kalian berencana menjual rumah yang sudah bukan milik kalian. Semua itu
Ada catatannya, ada rekamannya, ada saksinya di ruangan ini. Saya menutup map saya. Saya tidak perlu mempermalukan siapapun lebih jauh. Saya hanya ingin satu hal jelas. Mulai besok, status rumah ini saya serahkan ke pengacara saya, Pak Reza, untuk diatur ulang secara resmi. Bu Hartini jatuh terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, suaranya pecah. Kamu mau mengusir kami? Saya menatapnya. Dan di sini, di puncak segalanya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Tidak. Bu, saya bukan ibu. Saya tidak akan mengusir orang tua ke jalan. Walaupun ibu pernah mengancam mengusir saya malam ini juga. Saya berbalik menghadap seluruh ruangan. Keluarga ini boleh tetap tinggal. Tapi dengan satu syarat, tidak ada lagi buku aturan. Tidak ada lagi orang yang paling rendah. Di rumah ini, semua orang makan di meja yang sama, pada waktu yang sama. Soal utang 200 juta, Pak Gunawan, saya akan bantu menyelesaikannya. Bukan karena saya penjamin, tapi karena Pak Gunawan, satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah ikut merendahkan saya. Pak Gunawan mengangkat wajahnya, matanya basah. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia mengangguk dalam dan lama, seperti seseorang yang akhirnya melihat menantunya untuk pertama kali. Lalu, saya menoleh pada Bayu, suami saya, lelaki yang berdiri di antara 20 orang dan tidak pernah satu kali pun membela istrinya. Mas Bayu, kata saya. Suara saya pelan sekarang, tidak marah, hanya getir. Aturan ibu, aku bisa lawan. Penghinaan keluarga, aku bisa simpan dan balas dengan kertas. Tapi diammu, Mas, selama sebulan ini, saat aku berdiri di sudut menunggu makanan dingin, saat aku diperkenalkan sebagai pembantu di rumahmu sendiri, itu satu hal yang tidak ada aktanya, tidak ada pasal yang bisa memperbaikinya. Bayu mengangkat kepala. Kirana, aku tidak tahu kamu. Maafkan aku. Aku takut sama ibu. Aku salah. Aku tahu kamu takut, kata saya. Tapi aku menikah dengan suami. Mas, bukan dengan anak kecil yang sembunyi di belakang ibunya saat istrinya ditindas. Saya menutup map saya. Saya mengangkat koper yang sudah saya kemas pagi tadi. Koper yang saya titipkan di teras tanpa ada yang sadar. Aku akan tinggal sementara di apartemenku di Kuningan, kata saya pada seluruh ruangan. Pak Reza akan menghubungi keluarga ini soal pengaturan rumah dan soal utang. Semuanya akan beres dan adil. Adil yang sebenarnya. Bu Hartini, bukan adil versi buku coklat itu. Saya berjalan ke pintu. Tidak ada yang menahan saya. Bu Hartini masih terduduk, menatap akta di tangan saudaranya. Tangannya gemetar, sekar membisu. Semua kesombongannya runtuh. Bayu berdiri di tengah ruangan, memanggil nama saya 2 kali, lalu berhenti. Karena tahu, tidak ada gunanya. Di ambang pintu, Mbak Asih mengejar saya. Dia menggenggam tangan saya, matanya berkaca-kaca. Bu Kirana, terima kasih. Selama ini cuma ibu yang memperlakukan saya seperti manusia di rumah ini. Saya memeluknya. Kamu yang lebih dulu memperlakukan saya seperti manusia. Mbak, aku tidak akan lupa. Lalu, saya melangkah keluar ke udara malam Bintaro yang dingin, meninggalkan rumah yang aktanya ada di tangan saya, tapi yang tidak pernah benar-benar menjadi rumah bagi saya. 3 bulan berlalu. Pak Reza menyelesaikan semuanya seperti yang saya minta. Utang Pak Gunawan, saya lunasi. Dengan perjanjian, dia mencicil ringan kepada saya, bukan ke rentenir. Status rumah saya, atur ulang. Saya hibahkan setengahnya atas nama Pak Gunawan, dengan syarat tertulis. Tidak boleh ada lagi penindasan terhadap siapapun yang tinggal di sana. Hitam di atas putih. Sebab, saya selalu percaya kertas lebih kuat daripada janji lisan. Bu Hartini, dia tidak lagi punya buku aturan. Para tamu yang malam itu menyaksikan semuanya, perlahan menjauh. Reputasi yang dia bangun dari rasa takut runtuh dalam 1 malam. Dia menjadi pendiam. Suatu hari, lewat Mbak Asih, dia mengirim pesan singkat pada saya. Hanya 3 kata. Ibu minta maaf. Saya tidak membalas dengan dendam. Saya membalas,
Semoga ibu sehat. Beberapa luka tidak butuh dibalas, cukup ditinggalkan. Sekar pindah ke kota lain setelah rencananya menjual rumah gagal total. Kepercayaan dirinya yang dulu, yang membuatnya menjatuhkan pakaian kotor di lantai kamar saya. Lenyap, entah kemana. Beberapa bulan kemudian, saya dengar dia menikah dan tinggal di rumah mertuanya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia kini merasakan apa yang dulu dia timpakan pada saya. Saya hanya berharap kalau iya, dia belajar sesuatu darinya. Pak Gunawan, sejak malam itu, menjadi orang yang paling sering menelpon saya. Bukan untuk meminta apa-apa, hanya untuk bertanya kabar. Dia bilang, dia menyesal pernah diam selama bertahun-tahun melihat istrinya memerintah rumah dengan rasa takut. Suatu kali, dia berkata pada saya, suaranya bergetar. Nak Kirana, seharusnya aku yang melindungimu di rumah ini. Bukan kamu yang akhirnya melindungi kami semua. Saya hanya tersenyum. Beberapa permintaan maaf datang terlambat, tapi tetap layak diterima. Dan Bayu datang ke apartemen saya beberapa kali, membawa bunga, membawa janji. Dia berubah, katanya. Dia sudah belajar berdiri sendiri, katanya. Mungkin itu benar. Saya tidak membencinya, tapi saya juga tidak bisa kembali. Pernikahan kami berakhir dengan baik-baik di hadapan notaris. Dengan tanda tangan yang tenang, tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang tumpah. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya jujur bahwa cinta yang dibangun di atas ketakutan tidak akan pernah berdiri tegak. Saya kembali ke kantor saya di Kuningan, ketumpukan akta, sertifikat, dan perjanjian. Ke hidup yang saya bangun sendiri sebelum ada yang mencoba menyuruh saya makan paling akhir. Saya tidak menyesali pernikahan itu. Aneh, mungkin. Tapi dari sana saya belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh ratusan dokumen yang pernah saya tangani. Bahwa kertas memang kuat, tapi yang membuat kertas itu berguna bukan tinta dan stempelnya, melainkan keberanian untuk menggunakannya saat tiba waktunya. Banyak perempuan memegang hak mereka di tangan, lalu menyerahkannya begitu saja karena takut dianggap durhaka, dianggap tidak tahu diri, dianggap menantu yang buruk. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, berdiri di sudut dapur, menunggu giliran makan, menelan harga diri demi menjaga sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap mereka bagian dari keluarga. Cerita ini untuk kalian. Kalian tidak harus berteriak untuk dihargai, tapi kalian juga tidak boleh diam selamanya. Pelajari hak kalian, simpan bukti, dan ketahuilah, martabat itu bukan sesuatu yang diberikan orang lain pada kalian. Itu sesuatu yang kalian pertahankan sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak datang dari aturan yang dipaksakan. Dari siapa yang berkuasa atas siapa. Kehormatan tumbuh dari rasa saling menghargai. Ketika seseorang memakai kekuasaan untuk menindas, dia sedang membangun tembok dengan orang yang seharusnya dia cintai. Ada banyak ibu mertua di luar sana yang takut kehilangan kuasa atas anak lelakinya, lalu menjadikan menantu sebagai musuh. Ada banyak suami seperti Bayu yang memilih diam karena lebih takut pada ibunya daripada peduli pada istrinya. Dan ada banyak perempuan seperti saya yang dianggap lemah hanya karena memilih tenang. Tapi ketenangan bukan kelemahan. Kadang, ketenangan adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau membalas dengan martabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidur nyenyak setiap malam. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berdiri di sudut, menunggu giliran yang tak pernah datang? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.